Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satria Farsa dengan NIM G00241187 dari kelompok SGD 6. Di sini saya akan, oh ya, aslabnya Mas Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi yang pertama. Baik, langsung saja ke soalnya. Sini soalnya adalah jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ya, baik, mungkin yang pertama saya mulai dari rangsangan. Jadi ereksi terjadi itu sebelumnya karena ada rangsangan. Nah, rangsangan itu terbagi menjadi dua. Pertama rangsangan taktil atau sentuhan dan rangsangan yang berupa pikiran ataupun dari penglihatan, dari eh, indera seperti pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Nah, perbedaannya adalah alurnya. Jadi kalau yang dari sentuhan dia itu akan diterima oleh mekanoreseptor, lalu nah mekanoreseptornya itu adalah nervus dorsalis penis. Nervus dorsalis penis ini membawa dia ke NEL CLMS di pusat sakral 2 sampai 4. Nah, dan langsung bisa mengakibatkan ereksi di penis. Bedanya untuk yang di rangsangan secara visual ataupun secara eh, pendengaran dan lain-lain itu dia dimasuk ke otak dulu, masuk otak ke korteks cerebral. Nah, baru dari korteks cerebral dia akan turun ke sakral 2 sampai 4 tadi untuk menyebabkan eh, ereksi dari serabut parasimpatis yang di NEL CLMS 2 sampai 4. Nah, selama turunnya dari otak ini dia menyebabkan adanya keluarnya hormon seperti endorfin dan lain-lain dan meningkatkan kerja jantung jadi lebih deg-degan kadang seperti itu. Nah, di sini saya akan lebih menekankan tentang jalur inervasinya. Jadi untuk tadi dari NL CLMS 2 sampai 4 itu kan dari dorsalis penis ke NL CLMS 2 sampai 4 lalu dia masuk serabut parasimpatisnya itu dia dari ganglion lalu ke ganglion. Nah, ganglion ini berada di plexus hipogastricus inferior. Lalu postganglion dia datang ke penisnya ini dan eh menginervasi efektornya itu melalui namanya nervus cavernosus atau nervi erigentes. Nah, itu menginervasi efektornya. Nah, efektornya itu bentar, efektornya itu nah ini proses ereksi. Jadi ini cambangan dari nervus cavernosus atau erigentes tadi. Ini secara fisiologis intinya dia menghasilkan eh, nitric oxide yang mengaktifkan guanyl siklase lalu mengubah menjadi CGMP. CGMP. Nah, CGMP ini mengakibatkan dia memblok masuknya Ca2+, sementara kalsiumnya itu tetap dibiarkan keluar dan mengakibatkan si otot polos. Jadi ini otot polos di eh, corpora cavernosanya atau corpus cavernososnya itu dia dilatasi. Nah, akibatnya arteri. Nah, di sini arteri yang ada, di arteri namanya arteri eh, cavernosus, ya arteri cavernosus di sini yang berjalan di corpus cavernosumnya, arteri cavernosusnya itu kan punya cabang. Saat dia berdilatasi, otomatis darahnya masuk. Nah, darahnya masuk ke cabang-cabangnya ini melalui arteri helicinae. Nah, ini ada rongga-rongganya namanya cavernae. Itu darahnya tuh masuk ke corpus cavernosum. Corpus cavernosusnya mengakibatkan terjadilah ereksi atau batang dari penisnya ini membesar karena diisi oleh darah. Nah, kenapa dia nggak langsung mengecil? Karena di sini kan ada vena dorsalis dan lain-lain. Ini ada subtunical venosus plexus. Nah, itu terjepit oleh corpus cavernosus yang membesar atau corpora cavernosa yang membesar. Akibatnya darahnya itu tidak bisa kembali. Jadi darahnya supply terus selama terjadi stimulus dari rangsangan dari serabut parasimpatis dari NIL CLMS sakral 2 sampai 4 tadi. Jadi dia akan tetap tertahan darahnya di situ, tetap berada di situ darahnya selama NIL CLMS-nya ini masih menginervasi parasimpatisnya ke nervus cavernosus dan erigentes tadi. Lalu apa yang terjadi? Jadi
pada saat rangsangan, pokoknya parasimpatisnya ini telah memuncak, eh, ada inhibisi. Inhibisi ereksi itu dari lumbal 1 sampai 3. Jadi dia tuh apa ya, menghentikan atau meng- menyetop menyetop si ereksinya ini di eh, lumbal 1 sampai 3 itu inhibisi, jadi menghalangi ereksinya. Nah, apa yang terjadi di fase ejakulasi? Jadi ejakulasi itu terbagi jadi dua, kan tadi sudah em, ereksi. Nah, ejakulasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama emisi. Emisi itu adalah semacam pengisian. Jadi pengisian. Kan tadi saat kita mengeluarkan sperma itu tidak hanya spermanya doang, ada cairan semen dari vesikula seminalis, dari glandula prostat, dari bulba uretral, itu kan mengeluarkan sekret-sekret yang berbeda untuk eh, mendukung kesuksesan atau kehidupan si spermanya ini saat telah di ejakulasi atau dikeluarkan gitu. Nah, pada fase emisi ini oleh nah, apa NIL-CLMS lumbal 1 sampai 3 yang merupakan serabut simpatis, mereka itu menginervasi otot-otot dan glandula atau apa namanya, vesikula seminalis, glandula prostat, dan bulba uretralis ini untuk mulai mensekresikan sekretnya. Nih, jadi simpatetik supply itu seminal vesicle, vas deferens, dan prostat. Nah, ini dan spermanya itu juga udah mulai dimasukkan ke, pokoknya intinya dikumpulkan ke uretra. Jadi sekret-sekretnya itu udah dikumpulkan ke uretra. Jadi mereka ini kalau nggak salah eh, dari nervusnya itu hipogastricus inferior, dia memberikan norepinefrin yang menyebabkan pokoknya glandula-glandulanya ini mensekresikan, dan dari testis ini juga dari vas deferensnya itu mensekresikan cairan sekret-sekretnya untuk bergabung di uretra, tapi belum dikeluarkan. Terjadilah fase ejakulasi. Jadi kan fase emisi atau pengisian kan, ejakulasi ya, atau di sini mungkin ekspulsi. Nah, ejakulasinya ini itu oleh yang somat yang nervus pudendus. Jadi dia itu dikeluarkan oleh nervus pudendus ini kan akan menerima rangsangan. Oh, ini udah siap dikeluarkan. Dia akan mengaktifkan eh kalau nggak salah itu somatik somatik efferent. Dia itu mengkontraksi di musculus bulbocavernosus atau bulbospongiosus yang dia mengelilingi bagian corpus spongiosum dari penis ini, yang di dalamnya ada uretra. Jadi saat dia diinervasi, mengaktifkan inervasinya ini dari nervus pudendus yang berasal dari tadi sama sakral 2 sampai 4 tadi, itu dia mendorong cairan semen, sperma, dan lain-lain yang telah terkumpul di uretra ini, didorong oleh musculus bulbospongiosus nya tadi itu untuk keluar dari uretranya menuju ke ostium uretra externum. Akhirnya terjadilah namanya ejakulasi atau pengeluaran dari spermanya ini dari luar tubuh. Seperti itu. Mungkin ini cara lengkapnya tadi. Ini ada otak, terus dia turun, ada plexus hypogastricus, ini nervus pudendus. Di sini ada fase emisi. Fase emisi itu increasing volume dan fluid content. Jadi dia meningkatkan volume dan cairan untuk dikumpulkan. Ada ejeksi, kontraksi dari bulbus, spongiosum, dan ischiocavernosus. Dia mengontraksi untuk mendorong keluar. Nah, tapi yang sebelumnya emisi itu dia inovasinya untuk mengsekresi seperti itu. Nah, terjadilah orgasme di sini. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.